Tes 1 2, tes 1 2. Salam. 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 Puji Tuhan, semangat. Yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat puji-pujian. Ya, saya ucapkan selamat bergabung yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda.
Dan bagi kita yang sudah hadir, selamat berbakti. Tuhanlah gembalaku. Menyegarkan jiwaku, Dia membaringkanku di padang yang hijau. Dia yang membimbingku kepada air yang tenang. Dia menuntunku di jalan yang benar. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya, dengan suaranya Dia memimpinku. Salah perbuatan ajaiblah yang Dia kerjakan untuk membela dan memeliharaku. Ku mau mendengar suaranya, mengikut dengan setia, menjadi kawanan domba yang digembalakan. Lembutkanlah hatiku, hati yang keras, sebab Dialah gembalaku, mempelai beri. Sebab Dialah gembalaku, sebab Dialah gembalaku, mempelai beri aku. Kita tundukkan kepala di hadapan-Mu yang mulia, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang menyelamatkan kami dari dosa yang begitu banyak kami perbuat. Dan keselamatan yang Kau beri kepada kami adalah sampai kami ke surga nanti, berjumpa dengan Engkau selama-lamanya. Kami datang beribadah padamu Tuhan. Urapilah kami semua, baik yang baru, yang lama. Tuhan, rangkul kami dengan tangan kasih-Mu, dan biarlah Engkau memenuhi hati kami dengan kasih yang dari surga. Sebab juga kami datang hanya percaya kepada Tuhan. Tidak ada lagi
yang di dalam hati kami. Selain Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamat kami, gembala agung kami, yang memelihara jiwa kami, membaringkan kami di rumput yang hijau, dan memberikan ketenangan kepada kami, mengusir dan menjauhkan segala musuh-musuh kami, sehingga kami tetap merasa tenang di tengah dunia yang penuh dengan persoalan dan masalah. Terutama pada zaman akhir, Engkau menubuatkan hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sulit. Tetapi kami yang beribadah kepada Tuhan akan Engkau selamatkan, Engkau tolong kami semua. Dan nanti kami pulang pun pulang dengan sukacita surgawi. Terima kasih Bapa, kami usir kuasa setan iblis dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan semua keluar dari ruangan ini, dari hati pikiran kami. Darah Yesus menyucikan kami. Biarlah roh Allah, roh kemuliaan memenuhi hati kami sekalian, dan yang masih bergegas tibakan dengan selamat dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Tuhan adalah gembala. Dalam lembah kekelaman, dalam kegelapan tidak perlu takut ya, sebab Tuhan beserta dengan kita.
Kita nyanyikan bawalah hidupku untuk digembalakan. Ya, tergembala. Setiap domba harus tergembala. Ya. Sementara aku hidup di dunia, dan firman-Mu menuntun hamba. Di tengah-tengah kesukaran, jangan ku sampai dibimbangkan. Ku tak tahu jalan kelepasan di dalam setiap persoalan. Bukakan firman-Mu padaku, agar ku mengerti maksud-Mu. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan. Jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Oh Tuhan, berikan ku kasih-Mu yang tahan segala sesuatu. Di dalam setiap pergumulan, ku perlu selalu dikuatkan. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan. Jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan. Jangan biarkan ku mengembara. Gairahkan kegiatanku di jalur perlombaan, sampai kelak mencapai pahala. Jangan seperti istri Lot berlambat-lambatan, padahal api sudah nyaris datang. Ya, akhirnya dipegang oleh malaikat dan berkata, larilah, selamatkanlah dirimu, tapi jangan menoleh ke belakang. Ya, jadi keselamatan itu ada syaratnya. Sudah selamat, tapi jangan menoleh ke belakang. Ya, jangan kembali hidup lama, tinggalkanlah hidup lama itu. Ya, yang membawa kita susah sulit. Ya, berlari pada tujuan. Ya, ke ruang Maha Kudus sampai kita jadi sempurna. Kita bagi berdiri, kamu dengarkan firman Tuhan. Gembala yang pengasih.
bersamamu selalu. Ingin aku bersamamu selamanya. Kita berdoa. Inilah kerinduan kami Tuhan, selama kami di bumi yang fana ini. Kami mau hidup bersama dengan Tuhan. Dimanapun Tuhan berada, kami berada. Dimana kami berada, Tuhan menyertai kami. Sesuai dengan janji-Mu, Engkau akan menyertai kami sampai pada kesudahan alam. Bersama Tuhan kami tidak perlu takut. Bersama Tuhan kami bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Dan kami yakin Tuhan ada melingkupi kami. Dan biarlah juga malaikat-malaikat-Mu menyertai kami dimanapun kami berada. Biarlah urapan-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu menyertai pemberitaan firman-Mu. Kami belajar seperti Maria duduk dekat kaki Tuhan, di mana Engkau berfirman, memberikan jawaban solusi, bahkan membangkitkan Lazarus saudaranya sudah mati, karena Maria sudah memilih yang terbaik, yaitu suka mendengar firman Tuhan. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada pendeta muda Adar Simak. Ya. Haleluya, kita akan mendengar firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita dalam Mazmur 23. Kita akan masih melihat tugas gembala dan kita sebagai domba-dombanya yang digembalakan. Boleh dalam Mazmur 23 ayat yang pertama. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia memimpin aku di air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Ya, teruskan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Ya. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, kita sudah tahu bagaimana kebutuhan dari seekor domba. Kita sudah tahu bukan air, bukan kandang, apalagi hanya rumput saja. Kalau itu yang hanya dipelukkan oleh domba, domba itu akan berjalan sendiri. Dan kalau domba itu berjalan sendiri, dia tidak akan bisa bertahan lama. Ya, karena binatang ini adalah binatang yang sangat lemah. Sekalipun punya tanduk, dia tidak bisa melawan. Ya, sekalipun dia bisa berlari, kecepatannya tidak akan bisa mampu menandingi serigala, binatang-binatang buas. Sekalipun dia cerdik, tetapi lebih cerdik binatang buas. Ya, bahkan kalau kita tahu serigala itu kalau serigala dan ular itu kalau sedang mencari mangsa, dia tidak pernah berkedip ya. Kalau kita lihat ular itu ketika mencari mangsa dia tidak terlihat berkedip ya. Kalau kita lihat ya tidak terlihat berkedip. Ya, ini salah satu kebutuhan
Dan yang paling utama, ya bukan salah satu tapi kebutuhan utama dari domba adalah gembala. Kembali ke dalam Matius 19 ayat 35. Ini kebutuhan utama dari domba. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota, yang kaya di kota, yang di desa orang sederhana. Tuhan berkeliling. Teruskan. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil. Kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu. Melihat orang banyak itu. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, jadi ada gembala agung, ada gembala manusia. Dan gembala manusia ini diberi tanggung jawab oleh gembala agung untuk menggembalakan domba-domba. Nanti Tuhan akan menghakimi gembala manusia. Karena banyak dari gembala manusia, gembala fasik yang tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang gembala. Sehingga domba-domba itu terlantar. Ketika Tuhan lihat ternyata domba-domba di kaum Israel ini kebanyakan adalah domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Jadi domba ini adalah salah satu binatang yang paling penting bagi umat Israel. Dan kalau pada zaman Habel, hartanya Habel itu cuma kambing domba. Terus Abraham kambing domba. Salah satu hartanya kambing domba. Terus Ishak sama penggembala domba juga, dan diteruskan juga Yakub dan 12 murid, dan semua orang Israel hampir rata-rata adalah seorang gembala. Nah, makanya Tuhan juga dia bertindak sebagai gembala, karena domba ini adalah binatang yang paling berharga dan yang paling penting bagi umat Israel. Nah, di sini kita lihat bagaimana Tuhan itu berbelas kasih kepada domba-domba. Dia lihat di desa, di kota, ternyata di dalam rumah ibadat pun domba-domba itu terlantar, dan lelah. Nah, jadi kalau kita tidak mempunyai gembala, kalau domba tidak mempunyai gembala, yang pertama mereka itu akan kelelahan. Kelelahan. Atau disebut juga berpikulan berat. Letih, lesu. Nah, begitu juga kita, kalau kita tidak mempunyai Tuhan, kita itu diibaratkan seperti domba yang tidak punya gembala. Tidak ada hubungan dengan gembala. Dan kalau kita tidak punya hubungan dengan gembala, kita akan mengalami letih lesu dan berpikulan berat. Kalau dulu letih lesu dan berpikulan berat itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Mengapa? Karena mereka itu dipaksa melakukan tuntutan hukum Taurat. Karena begitu banyak hukum Taurat itu. Bukan hanya 10 hukum Taurat. Lebih banyak dibandingkan yang kita ketahui. Kalau kita tahu biasanya 10 hukum Taurat ya. Tetapi pada zaman Israel itu banyak hukum-hukum yang mereka kalau mau taati begitu sulit, begitu berat. Sehingga mereka letih, saya tidak sanggup lagi Tuhan untuk mencapai keselamatan. Karena kalau ada orang bisa melakukan 9 hukum Taurat, tetapi dia langgar satu, yang 9 ini seperti gugur. Jadi begitu lelahnya. Nah, kita juga bukan hidup melalui hukum Taurat sekarang. Hukum kasih.
hukum kemurahan. Ya. Domba ketika tidak mempunyai gembala dia lelah, dan yang kedua telantar. Kita sudah tahu telantar itu artinya tercerai-berai, sulit untuk disatukan, ya, sulit untuk dipersekutukan. Ya, kalau domba itu berbeda dengan binatang-binatang lain. Jadi kalau domba itu dia ketika berjalan mengikut gembala. Ya. Dia kalau ada di depannya ikut, belakangnya ikut. Ya, semua ikut. Jadi ketika yang depan itu berjalan, yang belakang ikut berjalan semuanya. Nah, makanya kalau sukar untuk disatukan, sukar untuk dipersekutukan, domba itu tidak akan bisa masuk dalam rancangan Tuhan, tidak bisa masuk dalam kehendak Tuhan. Nah, makanya dalam persekutuan yang kecil adalah nikah. Nah, nikah ini adalah gambaran dari ibadah kita. Kalau ibadah kita benar, nikah pun juga benar. Ya, kalau ibadah kita salah, nikah pun juga bisa ikut salah. Karena persekutuan yang paling kecil dalam nikah. Ya, dalam nikah itu ada yang paling dekat adalah hubungan suami dan istri. Nah, ini harus satu. Makanya Tuhan bilang, kalau di antaramu ada dua orang yang sepakat, ya, satu hati, satu kasih, satu iman, ya, semuanya dalam satuan. Ketika engkau meminta kepadaku, aku akan mengabulkannya. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Ya, dan begitulah kita kalau misalnya mau dalam nikah baik, ibadah itu pun juga harus kita jaga. Nah, terlantar artinya tercerai-berai. Yang kedua, terlantar itu tidak bisa mendapat jalan keluar. Dan yang ketiga, terlantar itu artinya tidak ada yang bertanggung jawab atas jiwanya. Ya, memang tugas gembala salah satunya adalah doa penyahutan. Makanya di dalam Yohanes dikatakan gembala itu memanggil dombanya satu persatu. Nah, itu di dalam doa. Makanya tugas gembala berat juga ternyata. Ya, memanggil namanya satu per satu. Makanya dibuat list datanya. Ya. List data yang paling terdepan biasanya siapa? Istri. Betul kan ya? Mana mungkin istrinya di paling buncit kan? Yang dikenal dulu istri. Karena ini domba yang pertama. Domba yang pertama dari gembala adalah istri. Makanya dalam penggembalaan biasanya yang paling depan itu domba yang paling biasanya yang di depan itu ada satu domba. Yang sering setia itu paling setia ya, istri. Makanya kalau gembala punya domba yang tidak setia, yang istrinya nih perlu dipertanyakan. Makanya domba yang paling setia itu salah satunya istri dan anak-anak. Makanya gembala penilik jemaat disampaikan, boleh kita lihat dulu ya. Satu Timotius 3 ayat yang pertama. Ini penilik jemaat atau gembala. Syarat-syarat bagi penilik jemaat. Ya. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat. Saya ulangi. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Ya, ini pekerjaan paling indah. Dulu pekerjaan yang paling dipuji oleh Tuhan adalah seorang gembala. Nah, sekarang gembala dalam arti yang rohani, penilik jemaat, terus kan? Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Iya.
Penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Pertama dia tak bercacat. Yang kedua itu apa? Suami dari satu istri, setia. Ya, dia setia kepada istrinya, istrinya setia kepada suaminya. Terus kan? Suami dari satu istri. Nah, terus kan? Dapat menahan diri. Ya, dia dapat menahan diri. Bijaksana. Terus kan? Sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Bukan Peminum. Iya, bayangkan kalau gembala itu peminum. Semua dombanya mabuk ya. Dikasih anggur. Ya. Bukan peminum. Bukan terus, pemarah. Wah, bayangkan kalau domba itu dimarahi setiap saat. Ya, karena nakal, karena tidak mau menuruti, dihajar, domba itu akan luka-luka. Dia akan cepat sekali untuk lari dari gembalanya. Terus kan? Melainkan peramah. Ya, bukan pemarah, melainkan peramah. Nah, ini juga tugas dari seorang pemimpin di dalam keluarga. Bukan hanya gembala saja, ya, tapi kita juga sebagai pemimpin. Alangkah baiknya kita ikuti nih satu persatu. Suami dari satu istri. Mau dimadu? Ibu-ibu. Saya bingung kenapa disebut dimadu ya. Diracun kalau benar. Bukan dimadu, diracun. Ya. Suami dari satu istri dapat menahan diri. Bayangkan kalau suami bisa menahan diri, tidak dihajar istrinya, ya, apalagi dihajar pakai kayu ya, sampai gigi istrinya itu habis ya, ompong. Bijaksana, wah bayangkan kalau suami bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, ya, cakap mengajar, bukan peminum. Banyak sekali nikah itu rusak karena suaminya itu gemar minum, ya, keras dia, ya, minuman keras ini. Pulang-pulang istrinya dihajar, maaf ini banyak sekali, ya. Artinya istri tidak tahan. Bukan peminum, bukan pemarah. Bayangkan kalau suami bukan pemarah. Ya, di sini suami saya yakinlah semua itu peramah. Amin. Ya, sekalipun muka suaminya tidak beraturan gitu ya. Yang penting itu peramah, ya. Peramah. Ini sudah tidak beraturan, peminum, dihajar istrinya. Wah, apa yang bisa dibanggakan dari suami macam seperti itu ya. Bukan pemarah tetapi peramah, terus pendamai, bukan hamba uang. Ya, berarti hamba Tuhan. Dia menghambakan diri kepada Tuhan. Terus seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anak. Ya, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Nah, jadi domba yang pertama tadi istri dan juga anak-anaknya disegani, artinya ditaati. Anak ini mentaati orang tuanya. Cukup dulu sampai di situ. Nah, itulah bagaimana kita sebagai domba mau dipersekutukan, mau digembalakan. Nah, kalau kita tidak mau menjadi domba yang tergembala, ada ternyata gembala yang lain siap akan menuntun domba itu. Dalam Mazmur 49 ayat 13. Nah, jadi ada gembala agung, gembala baik, ada gembala maut. Mazmur 49 ayat 13 sampai yang ke-15. Tetapi dengan segala kegemilangan. Mazmur 49 ayat yang ke-14, langsung aja. Ayat 14. Inilah jalan.
Inilah jalannya orang-orang yang percaya Ya. kepada dirinya sendiri. Ya, inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Terus? Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Ya. Terus kan? Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati. Ya, seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati. Digembalakan oleh maut. Ya, digembalakan oleh maut. Kalau kita tidak mau punya gembala yang baik, ada gembala yang lain, gembala maut. Hanya dua pilihan ini saja. Kalau tidak ada kehidupan, kita cari kematian yang akan kita pilih. Terus kan? Mereka turun langsung ke kubur. Ya. Perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Ya, cukup di situ. Jadi seperti domba mereka meluncur ke dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Nah, jadi kalau kita tidak mau punya gembala yang baik, gembala maut yang akan menggembalakan kita. Nah, kita akan lihat sekarang, kalau kita punya gembala maut itu ternyata memimpin kita kepada alam maut, kematian, dunia orang mati. Dan mereka yang mengikuti dunia orang mati, meluncur ke dunia orang mati adalah orang yang selalu di sini dikatakan percaya kepada dirinya sendiri. Ya, percaya kepada dirinya sendiri. Kita boleh percaya diri, tetapi percaya kepada diri sendiri itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Yang kita harus percayakan adalah diri kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita tidak mau digembalakan oleh Tuhan, gembala maut yang akan menggembalakan. Artinya di sini adalah orang yang tidak mempercayakan dirinya kepada gembala agung. Hanya percaya kepada pikirannya sendiri. Contohnya adalah orang kaya yang bodoh. Lukas 12 ayat 20 sampai 21. Lukas 12 ayat 20 sebentar. Lukas 12 boleh mundur dulu ayat yang ke-13. Ya. Ini tentang orang kaya. Orang kaya yang bodoh. Ya. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Ya. Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Ya, ini ada orang kaya, dia punya warisan, tetapi warisan ini harus dibagi dengan saudaranya. Dan ketika itu dia mau menjadikan Tuhan atau Yesus itu sebagai hakim, supaya disuruh orang lain berbagi warisan dengan aku. Saya tidak tahu ini si bungsu atau yang si sulung. Yang jelas dia sebenarnya sudah diberi warisan, tetapi dia tidak puas dengan warisan yang sudah dibagi. Teruskan. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Ya, katanya lagi. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Nah, waspadalah dalam segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya. Ya, sebab walaupun orang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan. Ya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaan itu. Teruskan. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ya. Ia bertanya dalam hatinya. Ya, ia bertanya dalam hatinya. Orang kaya ini sebenarnya orang kaya sebenarnya bukan bodoh secara jasmani, tetapi bodoh secara rohani. Dia sudah bisa melakukan bisnisnya dengan baik. Teruskan. Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Sini orang kaya ini sudah tidak bisa lagi menyimpan
hasil tanahnya. Kalau sekarang bank mana yang bisa menampung uang saya begitu besar ya? Berarti orang ini orang yang sangat kaya raya. Terus kan? Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Ya. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, Ya. dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di Ya. dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ya. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku. Ya, ini yang membuat Tuhan akhirnya marah kepada orang kaya ini. Dan dia berkata kepada jiwaku, teruskan. Jiwaku, ada padamu banyak barang. Ya, ada padamu banyak barang. Tertimbun untuk bertahun-tahun Ya, lamanya. bertimbun-timbun untuk bertahun-tahun lamanya. Teruskan. Beristirahatlah. Makanlah. Minumlah. Dan bersenang-senanglah. Ya, bersenang-senanglah. Terus. Tetapi firman Allah kepadanya. Ya. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Pada malam ini jiwamu akan diambil daripadamu. Dia pikir jiwanya ini bisa puas karena barang-barang, karena kekayaan. Ya, ini yang membuat Tuhan marah. Jiwa itu makanannya atau kepuasannya itu dari firman Tuhan, bukan hanya dari barang-barang semacam ini. Terus kan? Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Iya. Nah, jadi kalau kita lihat orang kaya ini hanya untukku, dan untukku. Ya, kalau di dalam Amsal disebut silintah. Ya. Silintah ini punya 2 anak. Yang pertama untukku, yang kedua untukku. Jadi tidak ada untukmu, apalagi untuk Tuhan. Nah, ini yang disebut kekayaan ini akan menjadi karat. Saya tadi beres-beres gereja, saya lihat semua itu bangku dibelinya bersamaan. Tetapi saya lihat ada yang berkarat. Saya lihat mengapa ini berkarat. Ternyata bangku yang jarang dipakai, yang tidak pernah digunakan, ketika dia disimpan, dia tidak akan barang itu tidak akan mengkilap utuh seperti waktu dia beli. Ternyata ketika barang dipakai, dia tetap kondisinya tidak jauh beda dengan pada waktu beli. Tetapi ketika barang yang tidak pernah dipakai, ternyata ada karat, padahal sama-sama dibeli. Nah, begitu juga kalau kekayaan tidak mau digunakan ya untuk kemuliaan nama Tuhan, hanya ada karat dan ngengat. Nah, semua barang-barang yang tidak dipakai suatu saat akan karat, ya, karatan. Saya tidak tahu emas bisa berkarat atau tidak. Ya, kalau mungkin terlihat rada kusam mungkin ya. Tapi kalau kita sering pakai, dia akan tetap mengkilap ya. Betul ya? Dia akan tetap mengkilap. Nah, begitu juga kalau harta itu hanya dipakai untuk diri kita, tidak pernah dipakai, hanya karat nanti. Bagi Tuhan itu kekayaannya sudah menjadi karat, boleh lanjutkan. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Iya, dia mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Teruskan. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Tuhan. Ini orang yang digembalakan oleh maut. Pikirannya sendiri dinasihatin oleh firman Tuhan, tidak mau. Dinasihati oleh orang tua, tidak mau. Jadi nikah itu bukan berarti ya, nikah itu tidak boleh ada nasihat dari orang tua. Sekalipun kita pernah berpikir, kan nikah saya ini, ya biarlah saya yang mengurusnya sendiri. Bukan berarti kita meninggalkan orang tua tidak bisa menasihati. Ya betul ya, kadang-kadang kita punya pikiran inilah nikahku, biar saya ngurus, resikonya biar saya nanggung, dan lain sebagainya. Tapi kalau ada nasihat, tidak mau, tidak usahlah, biar saya tanggung resikonya.
Padahal nikah itu harus ada juga nasihat dari orang tua yang kita dengar. Supaya nikah itu tidak hancur, tidak berantakan, dan lain sebagainya. Nah, jadi kekayaan yang sudah menjadi karat dan ngengat karena tidak mau digunakan. Nah, inilah orang yang disebut salah langkah. Orang yang hidupnya selangkah dengan maut. Jadi artinya selangkah jaraknya manusia dengan maut adalah ketika kita salah dalam melangkah, kita berhadapan dengan maut. Seperti orang kaya ini, salah melangkah dia. Malah maut yang didekati oleh orang kaya ini. Nah, kita lihat sekarang kalau kita mau digembalakan oleh gembala yang baik. Dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Mazmur 23 kembali, kalau kita mau menjadi domba yang baik, domba yang mau digembalakan oleh gembala yang baik, Tuhan akan benar-benar bertanggung jawab atas domba-dombanya. Teruskan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Tak akan kekurangan aku. Tidak akan kekurangan aku. Ada amin? Ya, saya merasakan benar-benar sekalipun saya sudah tidak bekerja. Ya, sebelum sekolah kitab, saya itu punya pikiran kalau setelah sekolah kitab saya masih teruskan usaha. Ya, nggak apa-apa, mungkin di sana pikiran kasar saya. Ya, mungkin jadi tukang bakso Malang, karena di Malang dulu ya. Apapun lah saya kan kerjakan ya. Saya itu memang ada jiwa usaha. Semenjak sekolah ternyata bukan bekerja saya, tetapi berusaha. Nah, ketika ditekankan di sana, memang ternyata panggilan saya menjadi hamba Tuhan harus full timer. Semua harus dilepaskan. Dalam hati saya berduka cita. Saya tidak mau Tuhan. Biarlah teman-teman yang lain saja. Saya tetap mau jadi hamba Tuhan yang masih bisa bekerja. Saya pikir dalam hati saya dulu ya, dalam pikiran saya, lebih baik saya bekerja dan melayani Tuhan. Biar saya tidak bergantung kepada jemaat, biar saya tidak bergantung kepada orang. Itu pikiran saya. Pikiran yang mungkin dibilang orang bijaksana. Ya, ada memang orang sebagai gembala bekerja dipersilakan. Ya, tapi panggilan saya ternyata harus dilepaskan semuanya. Nah, baru di sini saya mengetahui bagaimana Tuhan memelihara saya secara ajaib. Ya, bayangkan kita itu di sini dipelihara. Siapa yang memelihara salah satunya ya? Nih, boleh bongkar aja nih ya. RW itu. RW kita itu baik sama kita. Itu salah satu yang memelihara kita. Saya itu renungkan tadi. Direnungkan dan benar-benar ditekankan. Yang memelihara kamu itu seperti burung gagak. Ya. Tidak bisa dipikirkan seperti Elia. Dipelihara oleh burung gagak yang makanannya adalah daging. Tetapi daging itu dia tidak makan. Tapi diberi kepada Elia. Itu ajaibnya pemeliharaan Tuhan. Kita juga ketika sedang kekurangan, dipelihara oleh orang yang sebenarnya mungkin ya atasan kita. Ya, Pak RW loh, Pak RW yang memelihara kita. Dia datang ke sini memberi. Wah, hasil jeripayahnya dia juga buat tantangannya. Ya, itu salah satu pemeliharaan yang ajaib. Nah, supaya memang ketika kita menjadi orang, ketika saya menjadi seorang pekerja yang sepenuh waktu,
berharap juga sepenuh kepada Tuhan, bukan dari usaha saya lagi. Nah itulah saya ingin belajar. Ya, sampai sekarang masih belajar. Nah, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Teruskan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Teruskan. Ia membimbing aku di air yang tenang. Iya, teruskan. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, kalau kita mau mencari domba yang baik, Tuhan gembala yang baik akan bertanggung jawab secara jasmani. Dikatakan di sini, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya. Saya lihat satu video dikatakan domba itu kalau sudah kenyang dia akan berbaring di rumput itu. Sudah kenyang, sudah puas. Nah, Tuhan akan beri rumput hijau. Ya, bukan rumput yang kering. Nah, kalau domba itu beda dengan kambing. Nah, kalau misalnya ada orang bilang gembala kambing dan domba itu dan kambing ketika sedang makan itu dipisahkan. Ya, kalau kambing itu suruh makan sendiri. Karena kambing itu bisa dia mengambil dedaunan yang tinggi-tinggi. Ya, itu ya kambing. Tapi kalau domba ini benar-benar dipisahkan oleh Tuhan. Dia mendapat rumput yang terbaik. Nah, makanya jangan jadi kambing. Sama-sama embe tapi punya tanduk, punya jenggot ya lebih. Karena domba dan kambing ini sering berantam ya, berkelahi. Makanya dipisahkan, domba biar makan enak sok. Ya, kambing makan sendiri sana cari. Seperti itulah ya. Pemeliharaan kambing dan domba itu berbeda sekali. Kalau domba dikhususkan oleh Tuhan, tapi kalau kambing dipisahkan. Makanya pada akhir zaman gembala itu memisahkan mana yang domba dan yang kambing. Apa kelebihan dari domba dan kambing itu perbedaannya, perbedaan domba dan kambing. Domba itu bisa memberi. Ya, dikatakan engkau mengunjungi aku, engkau memberi makan kepada aku. Tapi kepada kambing engkau tidak memberi makan kepada aku. Ya, kambing itu disebut juga egois. Tapi domba ini mereka saling berbagi satu dengan yang lain. Nah, sekarang domba ini dibaringkan di padang yang berumput hijau. Artinya di sini ada pemeliharaan dan tanggung jawab Tuhan secara jasmani. Ya, saya yakin kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan pasti pelihara. Ada amin? Pelihara secara ajaib. Yang hijau akan diberi kepada kita. Nah, sehingga kita bisa berbaring. Ya, bayangkan ketika kita diberkati, kita bisa tenang di dalam berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Orang benar dikatakan anak cucunya tidak meminta-minta. Jadi arti diberkati di sini secara berlimpah. Pertama dikatakan orang benar ini dia tidak meminta-minta roti. Ya. Artinya cukup bagi dirinya. Ya, saya tidak melihat domba itu meminta rumput sebelahnya, tidak. Karena sudah ada bagiannya masing-masing. Ya, orang benar tidak akan meminta-minta. Artinya di sini orang benar itu tidak menjadi beban hidup. Ya, jangan jadi beban ya. Bagi mungkin kalau di sini masih seorang anak kepada orang tua masih wajar. Tapi kalau sudah, maaf nih ya, sudah menikah. Sudah menikah. Ada saya dengar
anaknya seorang yang kaya nih, seorang kaya. Ternyata dalam pikiran ibunya, ya anaknya ini. Kenapa anak ini selalu jadi beban? Sampai maaf saja sudah menikah, tetap menjadi beban. Ya, enggak dia, enggak mantunya. Makanya orang tua itu doakan anaknya supaya punya calon istri yang baik, ya. Calon suami yang baik. Tapi jangan lupa harus punya besan yang baik juga. Doakan juga supaya punya keluarga dari calon ini yang baik. Karena tidak sedikit ya, ketika menikah ternyata bukan masalah di dia, masalah di besannya, masalah di keluarganya, adiknya, waduh repot. Jadi memang kompleks ya kalau sudah menikah. Ya bukan hanya dia saja yang kita nikahi, tapi kita juga harus tahu adiknya, kakaknya. Wah nih kalau sudah jadi beban, siap-siap. Siap-siap stres. Berkelahi, berantem, wah gontok-gontokan, lempar sana lempar sini. Ya, hutang sana hutang sini. Ya makanya doakan itu banyak juga ya, ternyata bukan hanya jodohnya. Nah, kita bisa mengucap syukur, tidak menjadi beban. Ya, disebut di sini melimpah artinya juga menjadi berkat. Ada amin? Bukan hanya kepada dirinya sendiri, tetapi kepada yang lain. Ya, kalau mungkin diizinkan Tuhan ya, dari pihak sono ya. Jadi beban ya sudah, karena kita sudah menikah, wajib kita bertanggung jawab juga akhirnya. Ya, jadi jangan juga kikir. Jangan juga kikir. Nah, jadi secara jasmani ada pemeliharaan Tuhan. Nah, sekarang secara rohani. Jadi rumput ini artinya adalah firman penggembalaan. Firman Allah. Nah, kalau domba ini bisa makan firman, dia akan puas. Ya, selagi domba itu bisa makan, domba itu tidak akan pernah berkelahi. Tidak mungkin ditendang sana tendang sini. Ia pasti akan berbaring. Bayangkan di sini semua pada berbaring semua. Ada amin. Karena semua sudah puas makan firman Tuhan. Ketika kita menerima firman Tuhan, kita ada rasa puasan di dalam firman itu. Ya, ini jawaban dari doa saya. Ya, firman ini akan saya pegang. Ya, firman ini akan saya taati. Itulah orang yang puas. Jadi firman Allah harus menjadi tempat untuk kita melepaskan semua beban berat, ya, dan keletihan kita, bahkan kesusahan kita. Kita datang kepada firman Tuhan. Jangan datang kepada yang salah. Yang benar itu datang kepada firman Tuhan, sehingga kita bisa berbaring dengan aman dan tenang, mengalami damai di dalam firman Tuhan. Nah, jadi kalau kita datang kepada gembala yang baik, dia akan memberi makanan atau rumput yang hijau, yang secara jasmani adalah berkat, dan yang kedua adalah firman Tuhan. Nah, sekarang kita lihat, ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, kalau kita mengenal pada zaman para nabi, domba itu ternyata ketika dibimbing ada salah satu tempat yang sering mereka akan diberi minum, yaitu sumur penggembalaan. Ya, itu air yang tenang. Tetapi untuk mengambil air, domba itu tidak akan pernah bisa mengambil air itu. Harus ada seorang gembala. Yakub contohnya, dia mengambil air untuk domba-domba. Dan ketika Rahel juga mau mengambil air,
diambil oleh Yakub sehingga diberi minum domba-domba itu. Nah, sekarang kita lihat dalam Yohanes 4 ayat yang kelima. Ini contohnya. Orang yang datang kepada gembala, dia akan diberi air. Ya? Boleh? Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Ya. Di situ terdapat sumur Yakub. Ya, di situ terdapat sumur Yakub. Nah, di sumur ini Yakub memberi minum anaknya, memberi minum domba-dombanya. Teruskan. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Ya. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Ya, karena Tuhan Yesus tidak punya tali timba, Yesus haus, tetapi dia tidak bisa mendapatkan air itu. Ya, ini secara jasmani ya. Tuhan ketika itu tidak punya tali timba, ada seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Teruskan. Kata Yesus kepadanya, ya, berilah aku minum. Berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Ya. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya. Ya, maka kata perempuan Samaria kepadanya, Masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ya. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air kehidupan. Ya, terus? Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Ya, perempuan itu mungkin dipikirkan hanya dalam sumur ini saja ada air. Dan ketika air itu harus diminum, air itu juga harus ditimba terlebih dahulu. Teruskan. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah meminum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Ya, ia serta anaknya dan ternaknya. Teruskan. Jawab Yesus kepadanya. Barang siapa minum air ini, ya, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ya, ini perempuan Samaria. Barang siapa minum air ini, nah air yang secara jasmani, ya air itu kepuasan, gambaran dari kepuasan. Seperti perempuan ini, dia sudah 5 kali bersuami. Dan satu yang ada dengan dia, itu juga bukan suaminya. Ya, itulah kepuasan di dunia. Inilah artinya buat kita, kalau kita mencari kepuasan di dunia, kita pasti haus lagi. Tidak ada kepuasan dalam dunia. Teruskan. Sebaliknya. Air yang akan kuberikan kepadanya. Ya, inilah gambaran dari Roh Kudus. Air ini, teruskan. Akan menjadi mata air di dalam dirinya. Ya, kalau kita punya air ini, bukan saja kita tidak haus lagi, tetapi kita menjadi mata air dalam dirinya. Teruskan. Yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Terus. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu. Nah, seperti domba yang haus. Berikanlah aku air itu. Teruskan. Supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ya, teruskan. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Ya, sebelum perempuan ini mendapatkan air kehidupan, Tuhan terlebih dahulu tunjuk dosanya, tunjuk kelemahannya, ya, tunjuk kekerasan hati dari perempuan ini. Teruskan. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Teruskan. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Ya. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu.
Dalam hal ini engkau berkata benar. Ya, inilah letak di mana ada kepuasan. Nah, kita belajar sekarang. Kepuasan itu terletak pada firman Tuhan yang menunjuk dosa-dosa kita. Ya, kadang-kadang kita ketika mendengar firman Tuhan tentang berkat kita bersukacita. Tapi ketika Tuhan benar-benar menunjuk kesalahan kita, nah itulah letak di mana Gembala Agung mengetahui di mana rasa haus domba itu. Nah, makanya Tuhan katakan, panggillah suamimu. Saya tidak punya Tuhan. Tepat katamu. Yang ada padamu bukan suamimu. Kau telah 5 kali. Dan yang sekarang juga bukan suamimu. Teruskan. Kata perempuan itu kepadanya, ya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa Tuhan, engkau seorang nabi. Ya, inilah pernyataan firman Tuhan secara pribadi kepada kita. Kalau Tuhan menunjuk kesalahan kita, di sini adalah kepuasan, dan Tuhan mau aliri kepuasan itu melalui Roh Kudus yang kita rindukan. Seberapa haus kita kepada Roh Kudus, Tuhan akan beri kepuasan kepada kita. Teruskan beberapa ayat lagi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Boleh 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Ya, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu pada kami. Ya, segala sesuatu. Terutama segala sesuatu itu yang tersembunyi. Mungkin orang lain tidak tahu, tetapi hanya ternyata Tuhan dan Dia melalui firman Tuhan tahu segalanya. Teruskan, Yesus. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ya, boleh di ayat yang ke-39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Jadi ketika firman Tuhan menegur kita, itulah pernyataan kasih Tuhan kepada kita. Dan disitulah letak di mana Tuhan akan memberikan air kehidupan, kepuasan kepada kita. Teruskan beberapa ayat lagi. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka minta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Ya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Terus. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar Yerusalem dunia. Juru selamat dunia. Nah, kita perhatikan di sini. Di Samaria ini, kami percaya tetapi bukan lagi apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dia benar-benar Juru Selamat. Yerusalem ya. Juru Selamat. Nah, Tuhan membuat banyak mujizat biasanya, tetapi untuk Samaria, ya, Tuhan di sini tidak diperlihatkan satu ayat pun tentang mujizat, tetapi orang Samaria percaya. Orang Samaria percaya ketika ditunjuk segala kelemahan kita, kesalahan kita. Itu salah satu mujizat yang akan kita beri, yang akan kita dapatkan. Ya, kalau kita mendapatkan Roh Kudus. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu untuk Tuhan. Kita nyanyikan Roh Kudus kau hadir di sini. Ya, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kita undang Roh Kudus. Dia sebagai pengingat penasehat
pembimbing, dan ketika Roh Kudus itu menunjuk segala kelemahan dosa kita, artinya Roh Kudus mau memberi mujizat dalam kehidupan kita, terutama mujizat secara rohani. Saya undang Bapak Gembala untuk ke depan. Kita tundukkan kepala, singar saja. Haleluya, lembut sekali. Lembut sama-sama, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Jamahlah kami segalanya, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Tuhan menjamah kita dengan tangan. Tangan Tuhan itulah firman dan Roh Kudus yang memberikan damai di dalam hati kita.
yang mendengar dan menjawab seru doa kita kepadanya, dan yang tahu apa yang kita perlukan. Mintalah, Dia akan berikan kepadamu dengan limpah. Ingatlah Jehovah Jireh, Allah yang bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Langit dan bumi dulu tidak ada, tapi Dia ciptakan dengan firman Tuhan. Dia ciptakan dengan firman dan Roh Kudus. Tangan Tuhan sekarang itulah firman dan Roh-Nya yang menjamah saudara, memberikan damai, ketenangan bagi, menjawab doa-doamu, menyertai engkau siang dan malam. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Mari kita angkat tangan kita menyembah Tuhan sejenak. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami berserah kepadamu Tuhan. Kami berserah kepadamu Tuhan. Turunkanlah tangan-Mu membela kami Tuhan, menolong kami. Jamahlah setiap pribadi Tuhan. Berikanlah damai pada kami. Seru doa kami Engkau dengar Tuhan, dan biarlah Engkau menjawab Tuhan, sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir akan masa depan kami, keluarga kami, pekerjaan untuk ke depan. Kami yakin hidup kami dalam tangan Tuhan, dan Engkau akan memberi yang terbaik, jauh lebih dari yang kami doakan dan pikirkan. Kau sudah sediakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami amini doa-doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita jalankan sekali persembahan. Kita nyanyikan nyanyian Satu Hal Telah Kuminta.
menikmati kasih Tuhan, firman Tuhan. Amin. Yang memberi kita kepuasan. Uang bukanlah segala-galanya, ya. Tapi kasih Tuhan itulah segala-galanya, ya. Hari, ya, ini jadwal ibadah, ya. 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 Selasa nggak ada dulu, ya. Ya, karena ada, ya. Selasa tidak ada doa juga PA karena ada musyawarah kerja daerah GBS se-Jawa Barat dengan Banten, ya. Ya, kita doakan yang sakit, ya. Opu Romando, ya, yang perempuan, Mama Ibu Lydia, Saudari Fitri, ya. Kita berdiri, kita tutup dalam doa, dan juga yang mengikuti secara online. Kami berdoa buat anak-anakmu dimanapun mereka berada. Engkau maha hadir dan maha tahu pergumulan setiap anak-anakmu. Biarlah ketika kami berdoa, tanganmu terulur menjamah mereka dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa Tuhan buat Opu Romando, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Mama Ibu Dida juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Saudari Fitri juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, kami berdoa Tuhan tumpangkan tanganmu jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Terima kasih Tuhan, aktivitas anak-anakmu minggu ini, baik yang bersekolah, baik yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, buatlah mereka berhasil Tuhan. Sehingga mereka melihat bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hidup kami sekarang dan hari esok kami. Terima kasih Tuhan, pemerintahan yang ada sekarang dari pusat sampai ke daerah, dari Bapak Presiden Joko Widodo dan seluruh kabinetnya. Tuhan berkati seluruh gubernur di Indonesia, seluruh kepala daerah tingkat 2, wali kota, bupati, muspika, kepala desa, lurah, tingkat RW dan RT. Tuhan berkati mereka adalah hamba-hamba Tuhan untuk kebaikan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami menikmati juga kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan hari demi hari. Tuntunanmu kami rasakan, membuat kami selalu bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang indah dan manis di dalam Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.